Kesaksian berubah-ubah mantan Kades di sidang sengketa lahan PT KAJ mulai menghantui pihak tergugat. Tenggarong. Persidangan sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, melawan perusahaan perkebunan PT Kutai Agrojaya (KAJ) kembali digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2026. Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Namun, jalannya persidangan justru diwarnai kejanggalan setelah saksi-saksi yang dihadirkan PT KAJ dinilai memberikan keterangan yang tidak konsisten dan salah alamat. Alhasil, blunder tersebut kini mulai menghantui posisi hukum pihak perusahaan selaku tergugat. Dalam persidangan tersebut, PT KAJ menghadirkan 4 orang saksi. Mereka terdiri dari mantan Kepala Desa Lebaho Ulak yang menjabat selama 2 periode, tahun 2002 sampai tahun 2013, seorang pemilik lahan yang mengaku melakukan pembebasan lahan pada tahun 2012, seorang pengawas lapangan perusahaan, serta seorang operator alat berat land clearing. Inkonsistensi data luas lahan memicu perdebatan, tensi persidangan sempat meninggi dan memicu perdebatan sengit antara tim kuasa hukum warga penggugat dengan saksi tergugat, khususnya saat mantan Kepala Desa Lebaho Ulak memberikan penjelasan terkait luasan lahan yang diklaim telah dibebaskan oleh PT KAJ. Di hadapan majelis hakim, mantan Kades tersebut awalnya menyampaikan bahwa dari total 267 hektare lahan yang dibebaskan perusahaan, sekitar 115 hektare berada di wilayah Desa Lebaho Ulak. Namun, saat dicecar dalam proses pemeriksaan lanjutan, saksi tiba-tiba mencabut perannya dan mengubah keterangan. Ia berdalih angka 115 tersebut bukanlah luasan dalam satuan hektare, melainkan jumlah pucuk surat pernyataan pembebasan lahan yang dibuat pada tanggal 4 September tahun 2019 silam. Perubahan keterangan yang mendadak ini dinilai kontradiktif dengan dokumen tertulis yang sebelumnya dibuat oleh saksi sendiri pada tahun 2019, yang mana dokumen tersebut menjadi salah satu bukti surat terbaru milik warga selaku penggugat. Fakta mengejutkan, saksi salah alamat objek sengketa. Tak berhenti di situ, kelemahan kubu tergugat kembali terkelupas melalui keterangan saksi kedua. Saksi tersebut secara gamblang menerangkan bahwa lokasi lahan yang ia jual kepada PT KAJ berada di wilayah Desa Lebaho Ulak, Kecamatan Muara Kaman. Fakta ini langsung menjadi poin krusial yang menguntungkan warga Desa Sukabumi. Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Borneo Raya Law Firm, ADV, Ahmad Ramdan, SH.MH, menegaskan adanya perbedaan lokasi yang sangat mendasar dan fatal dalam perkara ini. Fakta yang muncul di persidangan hari ini memperlihatkan bahwa saksi yang dihadirkan merupakan warga Desa Lebaho Ulak, sedangkan objek lahan yang disengketakan dan dikuasai oleh perusahaan berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat. Ini jelas menunjukkan ketidaksesuaian objek sengketa, tegas Ahmad Ramdan saat diwawancarai usai persidangan. Tim kuasa hukum penggugat yang juga diperkuat oleh Adv. Herman Felani, SH.MH, CLA, dan Adv. Gunawan, SH, menyatakan tetap optimis dan meyakini bahwa objek lahan yang saat ini dikuasai sepihak oleh perusahaan secara de facto dan de jure, adalah wilayah milik warga Desa Sukabumi. Kuasa hukum warga, Advokat Gunawan, menyoroti tajam kesaksian mantan kepala desa yang dihadirkan perusahaan. Menurutnya, keterangan saksi tersebut berubah-ubah di hadapan majelis hakim, sehingga dinilai berbelit-belit. Awalnya, mantan Kades itu menyampaikan bahwa dari total 267 hektare lahan yang diklaim telah dibebaskan PT KAJ, hanya sekitar 115 hektare yang benar-benar clear di wilayah Lebak Ulak. Artinya, ada selisih sekitar 152 hektare yang diduga kuat merupakan area sengketa di Desa Sukabumi. Namun di tengah persidangan, keterangannya berubah. Awalnya menyebut angka 115 itu luas lahan yang dibebaskan, lalu diralat menjadi jumlah surat. Ini yang kemudian menjadi perhatian majelis hakim, ujar Gunawan usai persidangan. Menurut Gunawan, perubahan kesaksian ini justru membuka ruang pertanyaan baru terkait legalitas dokumen yang selama ini dijadikan dasar hukum oleh PT KAJ. Saksi malah perkuat posisi warga. Tak hanya mantan Kades, saksi lain bernama Yofi yang dihadirkan perusahaan justru memberikan keterangan yang menguntungkan warga Desa Sukabumi. Yofi menegaskan bahwa lahan garapan keluarganya yang dijual ke PT KAJ seluruhnya berada di wilayah Lebak Ulak. Beliau menjelaskan tanah yang dijual berada di Lebak Ulak secara turun-temurun. Tidak ada pernyataan bahwa lahannya berada di Sukabumi, jelas Gunawan. Sementara dua saksi lainnya, yakni pengawas lapangan dan operator alat berat, dinilai tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara kepemilikan lahan karena hanya menjelaskan aspek teknis pekerjaan di lapangan. Gunawan menyimpulkan, dari seluruh jalannya persidangan,
Tidak ada satupun bukti kuat dari saksi yang mengarah pada penguatan hak kepemilikan PT KAJ atas lahan warga di Desa Sukabumi. Dengan agenda penyerahan bukti tambahan sebelum masuk ke tahap kesimpulan dan putusan akhir, kami berharap proses ini bisa segera selesai dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Desa Sukabumi. Tutup Gunawan. Sidang ditunda hingga Juli. Jalannya persidangan yang turut dikawal dan dihadiri langsung oleh puluhan warga Desa Sukabumi ini akhirnya ditutup oleh majelis hakim. Mengingat masih diperlukannya kelengkapan berkas perkara dari masing-masing pihak, majelis hakim memutuskan menunda persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada tanggal 4 Juli tahun 2026 mendatang dengan agenda melengkapi berkas, sebelum nantinya masuk ke tahapan penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan akhir. Warga berharap, inkonsistensi dan kejanggalan fakta yang terungkap hari ini dapat menjadi pertimbangan objektif bagi majelis hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya. Redaksi Borneo, Sinar TV.